yang sering banget nih teman-teman tuh pada tanya, Mas, kenapa sih telur di kandang saya kok pada pucat? nah ini nih mari kita bahas nih, kira-kira apa aja sih penyebab dari pucatnya si telur-telur yang ada di kandang kita ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Mantap. Langsung saja di video kali ini kita akan ngebahas tentang penyebab dari kerambang telur yang pucat. Nah, kira-kira apa aja nih penyebabnya? Mari kita bahas di video ini. Jadi, tentang telur pucat ini, aku sudah ngebaginya menjadi 3 poin. Yang pertama, karena umur atau usia. Biasanya ayam petelur, ayam-ayam yang masih remaja yang baru mulai memasuki masa produktif atau baru pertama bertelur itu, telurnya cenderung berwarna pucat. Tapi pucatnya ayam yang baru bertelur itu agak sedikit berbeda nih sama pucat-pucat di kasus-kasus yang lain nih. Karena ini hanya masalah pigmen atau pewarna, zat pewarna dari cangkang telurnya emang belum siap kayak gitu. Jadi biasanya cenderung masih kalau awal-awal itu masih agak putihnya, putih-putih keset gitu, yang dia itu kayak hampir kayak telur jamuran sih sebenarnya. Tapi aman sih. Itu hanya masalah telur yang baru pertama atau telur-telur yang ayam masih pertama kali telur itu kayak gitu biasanya. Karena pigmen dari pewarna cangkangnya belum siap seperti itu. Nah, secara kekuatan cangkang untuk ayam yang usia baru pertama bertelur ini biasanya tetap tebal dan bagus, standar ayam muda lah. Untuk faktor umur yang lainnya biasanya terjadi pada ayam usia di atas 80 minggu atau mendekati usia-usia akhir. Nah, itu biasanya cangkangnya mulai terlihat pucat karena ayam semakin tua, sel pemproduksi pigmen dari pewarna telur inilah kurang lebih kayak gitu tuh mulai berkurang nih. Jadi biasanya telurnya mulai terlihat pucat. Nah, kalau yang ayam usia tua ini selain pucat, cangkangnya juga biasanya udah mulai menipis. Makanya biasanya ayam-ayam yang udah tua udah mulai diseleksi untuk diakhir karena ditakutkan produktivitasnya sudah tidak layak untuk kita distribusikan di pasar kayak gitu. Atau biasanya udah masuk kategori telur BS. Itu ya yang masalah tentang faktor umur atau usia. Selanjutnya, telur pucat karena stres. Karena stres ini ada beberapa faktor sebenarnya. Di antaranya karena suhu yang terlalu tinggi, ya kan, di atas 30 derajat itu menyebabkan si ayam ini jadi kena gangguan heat stress atau stres karena panas. Terus karena kaget, biasanya karena mungkin di sekitar kandang itu tidak kondusif atau ada suara-suara yang bikin ayam jadi pada kaget, itu juga bikin stres. Ini biasanya juga menyebabkan di telurnya cangkangnya itu jadi kurang pekat atau warnanya jadi krem gitu. Bisa juga karena faktor inkonsistensi kita dalam pemberian pakan, baik secara nutrisi ataupun secara waktu. Itu juga sangat berpengaruh. Makanya di video sebelumnya aku sudah ngebahas nih tentang pemberian pakan, masalah waktu dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini penting juga nih untuk menjaga agar produktivitasnya tetap bagus. Lalu selanjutnya di poin yang ketiga, karena adanya defisiensi nutrisi. Nah, defisiensi nutrisi ini adalah adanya perubahan nutrisi yang kita berikan atau yang diterima oleh si ayam-ayam ini downgrade, kurang lebih kayak gitu. Jadi tidak sesuai kebutuhan seperti biasanya. Ini juga menyebabkan produktivitasnya jadi kurang bagus. Karena yang namanya ayam petelur ini menjadi salah satu hewan yang sebenarnya soal konsumsi ya, soal nutrisi yang masuk ke tubuh mereka ya, itu juga resisten. Ketika diberi nutrisi sebelumnya A, misal ketika kita berubah, itu biasanya akan sangat berpengaruh, terutama di hasil produksi itu tadi. Itu ya kurang lebih 3 poin tentang penyebab telur-telur menjadi pucat kayak gitu. 3 poin-poin ini yang harus teman-teman perhatikan. Pun ada hal lain yang sebenarnya juga perlu teman-teman perhatikan, yaitu masalah kesehatan. Tentu kalau ini udah jelas ya, karena udah sering saya bahas juga. Tapi saya lebih notice ke 3 poin tadi kayak gitu. Nah, itu tadi 3 poin tentang penyebab kenapa telurnya jadi pucat atau tidak pekat kayak gitu.
kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan agar telur-telur kita itu tidak pucat kayak gitu kan. Kita juga bisa menggunakan penambahan nutrisi di pakannya, terus kita bisa memperketat biosecurity di kandang kita, terus harus mengantisipasi nih, terutama kayak yang tadi yang stres itu kan, yang akibat stres itu harus bisa kita antisipasi nih. Misal kita di daerah yang agak bising, ya mungkin bisa di treatment dengan sering dikasih bunyi-bunyian musik. Biasanya kalau di kandang-kandang yang ada resiko bakal terjadi kaget tuh biasanya dikasih musik biar gak gampang kaget kayak gitu. Itu aja sih mungkin terkait tentang telur pucat. Kira-kira kalau ada yang kurang teman-teman bisa tambahkan di bawah ya. Kita sharing aja kayak gitu. Ataupun mungkin teman-teman yang masih bertanya-tanya atas penjelasan aku tadi boleh dituliskan di kolom komentar. Itu aja. Terima kasih udah nontonin video Gopur Goplem. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jancuk. Oh ya, buat teman-teman yang mau pesen DOC ataupun pulet, bisa ngubungin atau chat nomor WhatsApp yang tertera ini ya, atau klik link di bawah ini di kolom deskripsi, oke? Nah, ini pas banget buat teman-teman yang mau memulai atau mau belajar dulu. Jadi kita bisa order dulu, sedikit dulu bisa, atau mau sekaligus banyak. Termasuk kita juga menyediakan banyak perlengkapan kandang, seperti kandang baterainya, ataupun tempat pakan, dan lain-lain. Dan kita sudah mengcover pengiriman ke seluruh Indonesia loh.